Oke, karena kita tuh sebenarnya ada 3 konten horor dan yang kemarin itu emang sengaja kita niat cerita. Nah, yang kedua ini sebenarnya kita tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol terus kayak yaudah kita jadikan konten gitu. Jadi ceritanya mungkin nanti agak kayak langsung di tengah-tengah gitu ya. Jadi ceritanya ini kayak kita menceritakan kejadian-kejadian horor di pondok mulai dari cerita turun temurun, oke? Jadi simak aja, oke? Di pojokannya itu kayak ada batu kayak telenan layah gitu loh. Di pojoknya. Nah terus itu gak pernah ada yang mindahin. Terus waktu itu lagi semuanya ngaji, nah dia ini bolos, kan sering lah pasti ya di pondok kayak gitu. Nah dia ini bolos, terus dia tuh masuk ke kamar mandi tuh batu itu ngikutin dia gitu, terbang. Tapi entah itu benar tangga ya itu cuman, tapi namanya anak pondok diceritain mah kayak aja orang ya kita kan? aja dah beneran. Jadi kayak, mana lagi tuh gue SMP kan, jadi kayak ih serem ya mbak gitu-gitu. Nah terus udah gitu aja terus pokoknya. Tapi emang ini sih, kalau yang abis ditegur misalkan ya, kayak dulu aku di kamar 15 kan kalau di pondok itu jam 11 tuh harus sudah tidur loh, nggak boleh ketawa-ketawa, nggak boleh main-main. Nah terus waktu itu kita orang lebih lah dari jam 11 ditegur pertama sama mbak pasusnya. Kan kalau di pondok tuh ada yang piket gitu sih ya, kalau di sini kan mas-masnya, kalau di sana kan di Gedung Putri mbak-mbaknya, mbak amal soleh ya mbak suaranya, oh iya mbak gitu. Ditegur lagi, kita berisik lagi, ditegur lagi, mbak amal soleh ya mbak suaranya. Udah mbak itu datang lagi, mbak amal soleh ya suaranya. Kalau yang 3 kali itu bukan kita lo yang negor, tapi entah jailan mbak itu tahu nggak ya, tiba-tiba lidi dipotong-potong masuk ventilasi gitu loh, di ventilasi terus ke kamar mandi, ke kamar kita. Jadi kita lagi ngobrol gini langsung itu tidur gitu, udah nggak pindah ke tempat tidurnya masing-masing, enggak, Karena takut. iya udah langsung diam gitu ya? Tapi nggak tahu itu jalan mbak itu apa enggak ya. Jadi tapi kan namanya kayak gitu pasti takut ya. Jadi udah langsung tidur. Jadi kalau misalnya itu bener-bener mbak itu tadi, dia bisa ya nggak nantel langsung diem. Tapi mbak pengurus itu nggak bercandaan gitu sih mukanya. Iya sih. Dia kayak gitu datar gitu. Terus aku selama di pondok itu doang yang pernah ditegur, entah itu tapi itu juga nggak tahu loh. Itu teguran dari setan atau enggak. Tapi yang lain-lain iya beneran ditegur gitu loh maksudnya. Kalau misalkan dia nggak ngaji. Kalau aku tuh cerita dari Mbak Rega tuh ya di kamar mandi kan kayak nggak boleh malam-malam nyuci baju ya. Iya. Nah, Oh iya, sama kan dulu ada lagu yang Cindai Dima. iya. Nah itu kan di kamar Iya, mandi aku kan nggak boleh, pernah denger itu. nggak boleh nyuci baju karena kan kasihan sih namanya ngantri, nggak boleh nyanyi, pokoknya yang kayak gitu gitulah. Nah dia itu lagi pokoknya di kamar mandi Cindai di mana, ada yang bales Cindai di atas gitu. Ih, takut nggak sih? Tapi beneran itu, Iya. Mbak Rega cerita Aku tuh nggak ya yang kan? cerita. Iya, itu emang beneran ada. beneran ya itu. Tapi emang gitu kalau di Jadi pondok tuh kalau cewek gitu. duduk di atas kan ya. Cindai Cewek. cewek. Ya itu makhluk gaibnya. Bales Itu ya. beneran kejadian, ada orang kakak kelas aku itu Cindai di mana, dia tuh nyanyi gitu terus dibales sama mbak itu, iya Cindai di atas. Dia nengok nggak ya? Ih, Kalau dia nengok langsung kayak ya nengok lah, Iya. ya kaget lah orang. gila, aku jadi kebayang kan. Jangan. Makanya semenjak itu aku pas lagi duduk di pondok mau masuk kamar mandi aku ngeliat dulu kayak malah nggak mau aku nyanyi gitu. Tapi kalau ngeliat-liat apa enggak, kalau pas ngeliat ini. Kan posisinya belum masuk Iya, belum, tapi kan belum tetap masuk. Kan di luar kan rame. Jadi di pondok aku di asrama yang dulu tuh depan kamar mandinya tuh ada Jemuran, kamar ya? gitu, enggak kamar. Tahu Mbak lihat enggak Mbak Kisti? Nggak. Yang cantik itu loh, anak LS tadinya. Enggak tahu. Nah, depan kamar mandi ada dia. Kamarnya dia orang. Nah, ada 2 kamar gitu sih. Satu kamarnya ada 40-an. Jadi kan enggak takut mau malam juga. Jadi kalau mau masuk kamar mandi aku ngeliat dulu gini. Kalau udah masuk ya udah tenang. Soalnya kan depan rame gitu lah, ada 2 kamar, satu kamarnya ada 40-an gitu orang. Jadi nggak takut banget. Nah, LS masa enggak enak cerita horor? LS, LJ mu. LJ mu masa enggak enak cerita horor? Aku nggak ngerti. Sing jarene Mbak Susi. Pernah cerita horor ke? Tapi kamu enggak gelem ngrungokne.
aku diliane kosan. Tapi iki Mbak jadi Mbak Reka nek cerita meneh sing deknen ijek nyemuri. Yang apa? Jadi dia tuh kayak nyuci baju di pondok itu, nyuci Mereka baju. sih baca tidak? Heeh. Dia nyuci baju, abis itu dia kayak jemurin gitu loh. Terus dia tuh dengar suara srek gitu. Itu mah sering lah pasti Iya, kayak gitu. enggak, itu dia srek terus dia ngeliatin enggak ada. Dia sudah lanjut aja kan. Pokoknya emang harus jam 11 tuh harus sebenarnya harus pada tidur. Kayaknya Pasti tuh itu pas- nyucinya malam-malam gitu. Makanya paling pas sholat malam deh kayaknya, nggak tahu deh. Nah habis itu jemur lagi srek, liatin kemana, ternyata terus yang terakhir tuh dia ngeliat di bawah ternyata. Di bawah. Enggak, bukan mbakku ya, dia cerita gitu. Ih, kayak gitu Di tuh bawah. cerita tuh kayak turun Turun-temurun, gitu loh. gila, ya hampir kiamat. Jadi mau nyampe di tingkat aku yang 11 tahun lebih dari aku tahu ceritanya. Karena iya misalkan udah kelas 3 ceritain ke kelas 2, kelas 2 ceritain ke kelas 1. Nah, kelas 1 itu yang tadinya ke kelas 3 nyeritain lagi gitu-gitu loh. Emang udah Itu sih aku yang paling serem sing serai jadi dan kayak asli kayak gak enek ngono ki kan. Serai oh, jemuran emang gelap banget sih itu. yang ternyata di bawah gitu. Betul-betul. Makanya aku nggak Iya, pernah dia nyuci, ngeliat itu. aku pernah nggak nyuci malam pernah, tapi aku nggak jemurin di jemurannya. Kan kalau di pondok tuh jemurinnya di depan kamar. Heeh. Ya. Nah aku di kayak gitu. Nah kebetulan depan kamarku tuh comberan gitu kan, jadi kan langsung ke comberan. Kalau kamar lain kan suci sih, Iya. terus ya nggak bisa, pasti dimarahin. Jadi aku nyucinya kalau jemur nggak kayak itu. Itu sih yang paling Orang gelap banget ini. orang aku sih yang aja kayak masih ngeri kok di kamar Nah, aku mandi. mah yang takut itu yang cindai itu sih. Udah gini enggak ada kan, Kak? Mana? Sini. Nggak tahu gue. Oh, Kayaknya Allah. setan yang takut. Enggak, kita yang kayak setan soalnya Kayak perilakunya. setan. Itu sih aku yang paling serem yang serat. Oh, aku yang cindai coba kayak orang lagi telanjang di kamar mandi mau keluar nggak bisa kan? Ih, serem. Ngeri lah. Sebenarnya banyak lah, dan namanya di pondok-pondok. Iya. Terus dulu heboh yang itu PMR, Pasus Muka Rata. Jadi kayak pernah diceritain mereka nggak? Belum. Jadi ada satu bis apa satu truk ya, itu isinya makhluk goib gitu. Nah, dikirimin kayak gitu kan? Mm-mm. Siap pondok. Iya, tapi kayaknya emang beneran deh. Kayaknya emang pondok-pondok juga ada kayak gitu, jadi dikirimin. Nah, setan-setan itu ditempatin di Jin-jin. tempat, iya jin-jin itu ditempatin di tempat yang sering-sering dibuat pelanggaran. Kan misalkan kayak kita lagi ngobrol sama cowok kan harusnya lewat panggilan kantor, misalkan panggilan kepada saudari ini ditunggu temennya ini, jadi ngobrol harus di kantor. Nah biasanya orang-orang tuh ngobrolnya di tempat-tempat khusus gitu loh, di samping ini isi air, kan isi air itu kan bisa cowok cewek jadi ngobrol. Nah ditaruh lah di situ, pokoknya ditaruh-taruh di tempat orang Jadi yang mereka jadi sering dipakai penjaganya. buat Jaga goib. tapi aku nggak tahu sih itu bener. Aku Biasanya nggak, soalnya aku bis. nggak ngeliat bis itu di pondok gitu loh. Tapi katanya yang bilang ih ada itu bis. Nah terus dari situ bapak pasus-pasusnya kalau negor kayak gitu. Banti kalau ditegur bukan dari kita ya, dari PMR. Itu PMR tuh Pasus Muka Rata gitu. Dapat kiriman-kiriman gitu. Jadi kalau yang di pondok pusat sana emang Ada. banyak banget Iya emang cerita-ceritanya. keren ya. Dia bisa bekerja sama. Mbak Sako, Mbak Mel, Kak. Mbak Mel, Kak. Mbak Elma. Kenapa? Ada cerita-cerita enggak? Aku belum ngobrol sama Mbak Elma. Mbak Elma nggak dapat jatah piket malam dia. Oh iya. Jadinya dia tidak melihat. Tapi tahu nggak sih yang nggak tahu sih lupa di Kediri pas ke pasangan aku lupa ya. Apa di Gading apa di mana yang sekamar tuh? Kediri. Kediri ya, yang sekamar Lagi tuh. ngaji. Masalah isinya ya? Ya udah makanya dia. Terus Indah, jadi kalau aku kata Mbak Rika gitu kan apa, jadi di pondok itu ada satu kamar yang dia tuh pas ngaji ya Mbak ya. Jadi pas ngaji bolos beli bolos nggak sih, beli bubur terus keracunan terus mereka mati sekamar itu. Terus kamar tuh jadi nggak dipakai buatas. sampai sekarang kan enggak? Sekarang udah dibuka deh. Nggak tahu pas Nggak tahu sekarang. Terus pokoknya ceritanya tuh yang jaga-jaga kan ngebangunin. Tahun ulang tahun loh. Aku nggak ngerti. Ulang Aku tahun terus yang Sohi kita berdua nih Sohi nih. Kalau aku yang bubur gitu kan. Jadi pas malam itu jaga pernah jadi berapa orang nggak tahu sih yang sekamar 7 apa ya, nggak tahu sih berapa orang. pokoknya lebih dari 4. Gitu kan. Jadi pas jaga kan kamarnya digembok waktu itu ya, jadi nggak bisa masuk gitu loh. Waktu jaga udah ngebangunin, terus yang jaga ini masuk ke kamar Nah itu. iya dia Ya nggak kan? tahu kalau kamar itu Kayak emang nggak larangan boleh gitu dibuka. lah. terus dibuka. Dia dibuka, terus bangunin, mbaknya tuh jawab kayak duduk. Iya, Beneran gitu. beneran ada orang gitu pas dia bangunin. Beneran ada orang yang di kamar Ih itu. sama itu ceritanya.
Iya kan, habis itu udah keluar, terus intinya dia cerita ke temennya kalau dia habis bangunin ke kamar itu, terus temennya kaget dong, loh kan kamar itu nggak boleh dimasukin, maksudnya emang udah nggak boleh diapa-apain loh kamar itu karena kan emang horor ya. Terus dia hebat pas dilihat tidak ternyata emang kekunci kamarnya, padahal dia masuk tuh kayak biasa aja gitu loh, gitu. Jadi kayak wah, makanya gila, kalau gede dulu banget. ada orang-orang pulang tes gitu pasti dia punya cerita horor gitu. Seru banget. Makanya dulu kalau orang pulang tes yang ditanyain ada cerita apa, bukan gimana tesnya, bukan cerita apa. Gimana seru cerita itu ya. Kan jadi nggak wanita sih. Nggak apa-apa kan buat Berat cerita. sekarang mah udah biasa kayaknya. nggak seserem itu lah. Itu sih yang serem. Kalau yang di jemuran teman tahu nggak sih yang tempat kesurupan jemuran, yang pintunya tuh dipalang atau apa dikasih aling-aling gitu loh. Kata mereka tuh ada kayak dia tempat jemuran apa pokoknya arah ke atas itu kan. Dia tuh pintu tuh emang nggak boleh dimasukin gitu, udah dikasih pelang gitu kayu. Terus akhirnya kayak ada yang langgar terus dia kesurupan gitu, tapi aku nggak tahu cerita pastinya kayak mana, lupa gue kan. Tapi ini ceritanya tuh Mbak Rega cerita, tapi pas entah waktu tes apa di pondoknya apa di mana aku lupa. Jadi pas sholat malam apa sholat tasbih gitu loh, yang lama itu loh. Serem-serem pas. Terus dia tuh aku ini kayak kalau yang nyeritain Mbak Rega langsung kayaknya lebih seru, soalnya aku lupa kejadiannya gitu kayak mana. Pokoknya tuh mereka tuh sholatnya tuh bukan di tempat kayak masjidnya, kayak di kamar gitu, di satu kamar. Akhirnya terus ada berapa orang sholat di situ, udah kan karena sholatnya kan lama ya kan, sholat tasbih ya. Nah udah sampai rakaat ketiga atau rakaat kedua, itu tuh di pintu salah satu ruangan itu tiba-tiba gitu loh, beneran sih kayak gitu loh Di sholat ya. Nah mereka tuh mau bubar tapi takut apa kayak aduh emang gitu, tapi takut kan. Akhirnya ya udah diem kan, jadinya kayaknya mereka tuh akhirnya Tolong tuh celana gue. ya Allah, akhirnya ngebatalin apa gimana gitu akhirnya, terus Batalin pulang sholat. karena takut kan, balik ke kamar. Terus mbak satu ini terakhir tuh ini datang ikut ke kamar kan, nyusul. Ternyata yang tek itu tuh mbak kekunci di ruangan. Kira tapi Beneran itu aku jatuh kekunci gitu. kok. Ya dia emang nggak ngomong. Ada orang nggak di luar? Nggak ngerti sih pokoknya tidak kan lagi. Ikuki kayak emang pas ikukin kebetulan pas arah sholat di alih apa enek meja-meja buat belajar ngaji kan. Terus ditumpuk ke deket pintu itu karena emang mungkin nggak lewat kan. Itu akhirnya nggak iso metu karena cek. Aku deg-degan banget atau berbagi. Lebih seru kayak Mbak Rega sih cerita langsung gitu. Nanti gue nunggu mereka baca cerita ini. Kayak banget sih itu, kayak aduh aneh. Mbak Mel kaget cerita Mbak Mel. Kamu bisa ngeliat setan nggak? Iya, yang nggak bisa ngeliat tuh pasti nggak punya cerita. Iya sih. Ceritain di Kertosono tuh kan di sana ketat banget kan, kayak harus pakai deker terus legging gitu loh. Nah terus tuh ini apa katanya temennya itu dia ada yang nggak pakai legging karena mau mandi kan, ya udah tinggal pakai rok aja. Terus kalau kamar mandi kan kanan kiri tuh kosong semua, tapi tuh ada ngikutin dia di belakang. Waktu balik badan Dia ngeliat mukanya pucat, terus dia nunjukin gini-gini loh. Oh, sering ngasih Kalau suruh pakai legging Tuh makanya kayak dia gitu. langsung sebanyak-banyak melanggar pas Kalau tes. itu di Kertosono katanya yang paling banyak di Kertosono pelanggaran gitu. jadi Pakai deker, ngeri juga kalau ya. nggak pakai tangan. nggak pakai tangan. Iya, nggak pakai deker nanti di ini, nggak pakai legging. Karena mau mandi kan udah tinggal kayak mau ini, gitu di. Berarti ngelewat cewek juga padahal ya. Di belakangnya, bener-bener belakangnya pikirnya orang itu kan katanya tuh ini kanan kiri kan kosong, apa kok ngikutin aku gitu loh waktu balik mau nutup Iya, pintu. maksudnya bisa kali kamar mandi sebelah sini, sebelah situ Iya, gitu. makanya pas mau balik pintunya pucat katanya mukanya terus. Nunjuk-nunjuk kaki gitu. Rok dia katanya pakai rok juga di gini-gini. Seru pakai legging gitu. Ngeri banget. Tapi ada yang bisa loh ngomong sama jin goib gitu. Jadi dulu kalau di pondok Mas Arif Gunawan tuh dia bisa ngeliat setan gitu loh. Nah, suka tidur kamar Mbak Asna loh. Nggak tahu lah. Nah dia tuh pokoknya udah sering kebolongan gitu loh, sering kesurupan. Nah jin yang nyurupin dia itu senang sama Mas Arif Gunawan. Nah jadi kalau misalkan dia kesurupan kan Mas Arif Gunawan itu sih yang bisa ngeluarin jin itu. Datang dia
ini kesurupan, apa dia udah nggak kesurupan kalau Mas Arif datang. Ya kalau Mas Arif pergi dia kesurupan gitu loh. Nah terus pas lagi kan dia tiduran nih, dulu aku di kan kan dia kasar gitu loh, sampai mukul-mukul meja, mukul-mukul lemari gitu, jadi kita pegangin gini kan ya. Terus dia kan lama-lama kayak gitu capek sih badannya, terus dia tiduran. Dibilangin sama Mas Arif tuh ini kan, gimana sih ngomongnya tuh berdiri sambil gini loh, soalnya kan dia tiduran gini. Kamu tuh jelek, kamu tuh judes, ngapain kamu di sini? Dia pukul, hah gitu. Terus terus dibilang lagi, kamu tuh cantik, pinter. Dia senyum, beneran senyum, demi Allah gue ngeliat senyum dia gitu. Iya. Nah terus Mas Arif itu keluar kan, posisi udah sembuh nih dia posisinya, terus dia keluar kan, kesurupan. Nah terus pas lagi Mas Arif ngajar kan, jadi kita kalau habis isya itu ada sesi nasehat gitu loh sampai jam 9. Nah lagi nasehat, lagi ngaji, tiba-tiba mbak ini kesurupan. Nah terus besok-besoknya lagi Merinding sih aku dan kan. karena di masjid loh, terus dia kesurupan. Terus abis itu dia putus sekolah, pulang. Dia di rumah kesurupan juga enggak ya? Enggak, dia kayaknya emang karena jinnya emang suka sama. Nah Kayak perantara dia. waktu itu sering banget kesurupan gitu, misalkan di kamar 3 udah selesai, terus tiba-tiba di kamarnya Mbak Ica kesurupan, udah dikeluarin, pindah ke kamar ini. Nah dulu Itu satu izin tapi nggak tahu itu, pokoknya dulu emang lagi banyak Banyak kejadian itu. Kayaknya emang lagi banyak ngelanggar juga sih. Nah sampai Mbak Sahal beda orang lagi ya, beda kamar, dia kesurupan. Terus waktu itu kesurupannya bareng sama di kamar berapa gitu, jadi dia gini melekan, kamu tuh kenapa, ditanyain gitu kan. Terus dia nunjuk pojok, terus dia kan biasanya orang kayak gitu jarang ngomong ya, terus dipegangin pena terus di kertas di pojok atas gitu. Terus Pada ngeliat gini enggak gitu. kan namanya di pondok ya, kalau ada orang teriak dikit langsung gerumbul gitu ya. Anak juga ntar kita. Terus Terus di pojok atas kan semua mbaknya. ya iyalah, Ada nggak tapi ya nggak bisa ya kan, ya kita ya mah kita ya, nggak coba bisa tahu kan, ngeliat tapi lah. kan siapa tahu tiba-tiba kayak ditampakkan kan. Enggak lah, dia nggak mungkin nampakin orang segitu banyak. Yang orang-orang yang bisa aja. Ya pada ngeliat lah dia nuliskan di pojokan. Tapi tulisannya itu dia jelek tuh gitu. nulis dalam Di keadaan kertas. kesurupan tapi. Iya. Kan dikasih pena gitu sama buku. Terus dia nulis. Langsung lah ya pada noleh ke atas. Tiba-tiba itu apa yang lain nulis kayak ditengok hehe gitu, ternyata nengok di sebelahnya gitu kayak ngeprank. Keren juga. Nah terus pas lagi Mas Arif Gunawan ngajar, dia kan nyapa ini dulu sih kita Audiensnya. terus dia nyapa sih itu malah goibnya juga. Itu teman saya tuh, lagi teman saya yang baik, dia ikut ngaji gitu. Ya dia nyapa itu. Ya merinding lah ya, aneh. Gak jadi ngantuk gitu kalau ngaji. Serem banget. Dia ini pernah nggak ya ngajar kayak, nanti tolong kalau ada yang ngantuk kalian ingetin. Nah, dia tuh sering ngomong-ngomong sendiri gitu loh Mas itu. Karena emang dia bisa melihat gitu. Kok bisa ya orang bisa melihat? Apa kan jelek ya bentuk setan itu? Mata di mana, hidung di mana? Tapi kalau yang baik kayaknya nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Fisiknya. Pernah dengar nggak sih kalau kita nyeritain gini? Jempolnya nggak boleh melantai. Nggak tahu sih. Apa deh? Nempel lantai. Ih, jempolnya nempel lantai. Nggak canda. Iya, kan nggak nempel. Enggak, Dia pokoknya. senang. Hah? Dia senang kalau kita ceritain. Oh iya. Misalnya apa? Bisa dulu. Dia nggak sih Mel dulu, siapa Mel yang tinggal sama Mas Rudi yang pakai IG nih. Dia di lantai 2 dia kena itu juga. Jempolnya. Bulan puasa setannya di kamar. Iya, biasa aja lagi bulan puasa. Dulu pakai baju kotak-kotak Kan dia gitu dimasukin loh. ke neraka kan, berarti jin jahat lah, yang jin baiknya dia tetap ibadah. Ini loh si ini loh. Mana ya? Apa sih suara Amel? Parno amat ya. Enggak, aku ngerti sih ya, enak bangga nih. Bisa asik jangan baru dengan duduk. Enggak, aku mah nggak takut lah baca. Aku tuh ya kalau jalan gini, aku tuh bukan takut sama jin, takut juga sih, tapi lebih takut manusia loh. Jin mah dibacain surat juga. Tapi kadang jin lebih pinter. Si ini loh, mana sih? Ya, enggak tak kancani. Enggak bawa Quran. Kita tutup.